Ya, kita lanjutkan. Kang Maman, langsung saja. Apakah maraknya kekerasan seksual ini Anda melihat karena ada indikasi pembiaran dari pihak sekolah, Kang? Saya nggak melihat indikasi pembiarannya, Mbak. Saya cuma melihat kadang-kadang orang takut untuk mengungkapkan dengan jujur. Makanya saya setuju betul dengan Gus Fahrul tadi mengatakan pesantren atau lembaga pendidikan harus terbuka, tidak boleh lagi disembunyikan. Kemudian pendidikan reproduksi, pendidikan seksual, pendidikan tentang kesetaraan. Tidak ada orang yang boleh diperlakukan dan dijadikan korban. Itu menjadi penting. Sudah saatnya kita menyalakan tanda bahaya dengan kasus-kasus kekerasan seksual. Tadi KPAI mengungkapkan ada 5.000 kasus, 800 diantaranya anak-anak. Itu artinya apa? 400 per bulan kalau kita anggap 5.000 kasus itu per tahun, 13 per hari. Komnas Perempuan mengatakan setiap 2 jam ada 3 perempuan mengalami korban kekerasan seksual, 35 setiap hari. Apakah kita masih harus diam dengan hal ini? Apakah kita masih harus membiarkan hal-hal seperti ini? Tidak boleh, karena itu saya bilang pengawasan melekat harus dibuktikan betul, kemudian undang-undang pesantren harus betul-betul dibunyikan untuk melindungi santrinya, begitu juga undang-undang pendidikan dan juga beberapa peraturan-peraturan menteri, harus ada perlindungan yang sangat kuat dan sekali lagi, penggentar jerahan harus terus-menerus dilakukan. Gus Fahrur tadi menyebutkan kalau ada apa namanya menyampaikan ke anak didik kalau memang ada indikasi pelecehan seksual dilawan. Kemudian pemisahan soal gedung wanita dan juga gedung pria gitu. Tapi menyamaratakan frekuensi nih apa yang Gus Fahrur sampaikan dengan semua stakeholder ya. Kita berangkatnya dari mana ya Gus? Agar apa? Agar kalau misalnya ada kejadian ya kejadian serupa tidak terulang gitu. Kita nggak perlu ngobrol lagi seperti kayak gini gitu loh Gus. Sudah tahu jalurnya gitu ya? Iya. Oke. Ya, saya kira ini menjadi tugas pemerintah untuk mengedukasi masyarakat, untuk mensosialisasi program pesantren ramah anak, sekolah ramah anak. Sekali lagi saya ingin ini secara umum ya, bukan hanya pesantren, itu terjadi di semua lembaga ya. Baik itu lembaga sekolah kedinasan. Jadi harus ada upaya kita bersama untuk mencegah ini dengan yang saya setuju tadi bahwa itu pesantren harus terbuka dan sekolah yang lain juga harus ada komunikasi yang baik dengan orang tua dan anak juga harus diajari keberanian untuk melaporkan kalau terjadi sesuatu. Dan lebih khusus saya ajarkan mereka harus berani melawan. Tampar dengan sepatumu ya. Lawan, membela kehormatan itu wajib. Kalaupun kita mati syahid ya. Jangan biarkan dirimu dilecehkan. Itu harus kita ajarkan. Dan kemudian hukuman yang berat, saya setuju. Dalam Islam, hukuman perzinaan itu maksudnya dihukum mati. Saya setuju itu. Itu benar. Dan itu sejak dulu dalam Islam hukumannya hukuman mati. Ya. Jadi saya kira semua aspek harus dilakukan. Jadi edukasi pada masyarakat, pada anak didik, bagaimana semua lembaga termasuk pesantren harus membuka saluran komunikasi, tempat pengaduan. Kalau perlu kita bikin hotline di semua sekolah. Kalau ada begini, laporkan ke nomor ini. Jadi saya kira tidak ada masalah. Menarik juga itu Gus. Nah, Bang Jasra, tapi kalau dari segi orang tua begitu ya, apa yang kemudian nilai-nilai, pesan-pesan mungkin yang harus ditanamkan kepada anak agar itu tadi berani mengungkapkan, berani melawan itu? Ya, tentu bagi orang tua yang menitipkan anak ke lembaga pendidikan, ya tentu urusan pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama ya. Termasuk juga orang tua yang katakanlah ketika menitipkan anaknya pengasuhan kepada pesantren, karena kan kita lihat ketika orang tua menitipkan anak di pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya, otomatis peran-peran orang tua berpindah. Ya. Nah, oleh sebab itu berpindahnya peran ini ya tentu serta-merta tidak diserahkan 100% gitu ya. Harus ada komunikasi ya, dan pesantren harus terbuka juga memfasilitasi HP. Karena ada juga sebagian kan di jam-jam tertentu handphone kan ditahan oleh pengasuh di sana gitu. Nah, oleh sebab itu mungkin di hari-hari tertentu komunikasi ini harus dibuka sehingga orang tua mengetahui bagaimana kondisi anaknya gitu ya. Dan ini penting gitu ya. Nah, lalu yang kedua tentu sekali lagi ketika kebijakan pesantren ramah anak diterapkan atau sekolah ramah anak diterapkan, saya kira semua pihak bisa melakukan pengawasan gitu ya, bisa baik di dalam maupun di luar gitu ya, sehingga mitigasi ini memang betul-betul kita lakukan dari awal gitu ya. Dan apa yang disampaikan oleh Gus Menteri Agama ini akan data besar ya. Pesantren ini kan banyak
jumlahnya ada 30.000 ya. Nah, oleh sebab itu tentu bagaimana kita memastikan anak-anak kita aman dan nyaman di sana. Kemudian sekali lagi hak untuk mengakses pendidikan ini adalah hak anak gitu ya, yang sekali lagi harus kita berikan secara baik dan perlindungan secara maksimal. Tadi gitu, menarik kalau Gus bilang hotline perlu tidak sih? Saya kira kalau sudah diterapkan kebijakan pesantren ramah anak, otomatis Mak, ada pusat aduan yang dilatih gitu, yang aman dan nyaman, anaknya ketika melapor tidak terancam dalam tanda petik, identitasnya dirahasiakan ya sampai pengungkapan, dan bahkan kalau memang dugaan tidak pidananya ditemukan gitu ya tentu harus melapor kepada pihak berwajib gitu, tidak boleh diselesaikan di pesantrennya gitu. Oke. Tapi kalau Bang Jasra mengidentifikasi gini, kita kan sepakat ya tadi soal apa? Kalau misalnya concern soal pendidikan seksual juga memang harus berangkat dari si anak-anak ini juga gitu. Akhirnya mereka diajarkan dan lain sebagaimana hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan begitu. Nah, kurikulum di kita sudah mewadahi itu belum, Bang? Ya, kalau di Kemendikbud, di PAUD, termasuk juga di bawah Kemenang, saya kira sudah mengajarkan itu. Gitu. Dari pendidikan dasar sebetulnya sudah gitu ya. Mana hal-hal yang tidak boleh disentuh oleh orang lain gitu ya. Kemudian ketika mengalami itu anak harus melakukan apa gitu ya. Tadi Gus menyampaikan berteriak, melapor dan seterusnya gitu ya. Tapi ketika situasi itu terjadi di dalam sebuah lembaga pendidikan yang tertutup dalam tanda petik, ini kan anak-anak berada dalam tanda petik berada dalam kandang macan gitu Mas. Yang dia tidak berteriak pun dia berteriak kemana gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kebijakan pesantren ramah anak itu sudah diterapkan, tentu pusat pelaporan ini saya kira akan berjalan secara maksimal, baik itu dari orang tua atau mungkin masyarakat sekitar gitu ya. Sehingga upaya pencegahan itu memang berlapis gitu. Dan kita kalau sudah terjadi seperti Jombang, Depok, Banyuwangi, tentu yang rugi siapa ya? Kita Indonesia, kita kehilangan SDM unggul yang di mana 2045 ini harus kita petik gitu ya. Tapi kalau kasus-kasus seperti ini tidak dicegah ya kita akan mengalami situasi sebaliknya gitu Mas. Terakhir, Kang Maman mungkin apa yang bisa ditambahkan Kang? Buat Gus Fahrur dan Mas Jasra, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah pernah meluncurkan PESA, telepon sahabat anak. Ayo kita buka lagi hotline telepon sahabat anak untuk jadi mitigasi dini. Begitu dia mengalami, begitu dia sudah merasa terancam dan ditakutkan, dia bisa langsung telepon dengan segera. Tidak cuma pelaporan, tapi juga mendapat pendidikan seksual, pendidikan tentang kesetaraan lewat telepon sahabat anak tersebut. Mudah-mudahan itu diwujudkan di pesantren sahabat anak juga. Terima kasih. Wah, itu menarik ya. Semoga harapannya bisa terwujud dan juga efektif lagi untuk diimplementasikan di lapangan. Terima kasih Kang Maman, Gus Fahrur Razi, terima kasih banyak. Bang Jasra, terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini. Assalamualaikum semuanya. Oke, kami jeda. Masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.